Jadi, material polimer ini dapat kita golongkan ke dalam 9 klasifikasi, di mana di setiap klasifikasinya terdapat jenis-jenis polimer yang berbeda. Untuk klasifikasi pertama, polimer sendiri dapat kita bedakan berdasarkan komponen penyusunnya. Terdapat 2 jenis polimer dalam klasifikasi ini. Yang pertama ada polimer organik. Hal tersebut berarti polimer tersebut tersusun atas komponen-komponen yang sifatnya adalah organik atau hidrokarbon. Seperti dari CNO ya, karbon, nitrogen, dan juga oksigen. Nah, contoh dari polimer organik ini ada polietilen dan juga contoh-contoh pengaplikasiannya ya, yaitu ada nilon, kemudian alat-alat peralatan rumah tangga, dan juga kemudian ada pelapis alat tulis dan semacamnya. Kemudian yang kedua yaitu ada polimer inorganik atau non-organik ya, bukan organik ya. Dari namanya saja kita bisa menebak bahwa komponen penyusunnya selain dari CNO tadi, bukan organik. Nah, contoh dari polimer ini yaitu ada silikon. Dengan contoh pengaplikasiannya yaitu ada plastik, pipa, dan juga pelapis ubin, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi dari polimer yang kedua yaitu adalah polimer sendiri dapat dibedakan berdasarkan source awal terbentuknya polimer tersebut. Nah, ada 2 jenis polimer dalam klasifikasi ini. Yang pertama adalah polimer alam. Pada polimer alam ini, baik monomer maupun segi pemrosesan untuk membentuk polimernya, itu semua berasal dari alam, tanpa proses campur tangan manusia. Nah, contoh dari polimer ini yaitu adalah protein, kemudian DNA yang biasa kita temukan pada tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Kemudian juga ada selulosa pada batang kayu, dan yang terakhir ada amilum pada biji-bijian. Selanjutnya yaitu ada polimer buatan. Polimer buatan ini biasanya monomernya ditemukan di alam, yaitu ada 2 jenis sumber monomer ya, yaitu biopolimer dari alam biasa dan juga petropolimer. Nah, kemudian monomer-monomer tersebut dilakukan serangkaian proses ya, proses polimerisasi oleh manusia agar menjadi sebuah polimer. Namun polimer tersebut termasuk jenis polimer buatan karena ada campur tangan manusia, seperti itu. Nah, contoh dari polimer ini pengaplikasiannya ya, yaitu ada berbagai jenis plastik, kemudian ada resin sintetis, dan yang terakhir ada serat kain sintetis. Nah, untuk klasifikasi ketiga, material polimer dapat dibedakan berdasarkan kemampuan terdegradasinya. Ada 2 jenis polimer dalam kategori ini. Yang pertama ada polimer biodegradable, yaitu adalah suatu jenis polimer yang sangat mudah terurai oleh serangkaian proses biologis yang terjadi di alam. Nah, biasanya polimer jenis ini source-nya itu adalah natural source, namun tidak menutup kemungkinan juga ada natural source yang sulit terurai karena proses alam. Contohnya adalah nilon ataupun polyamide. Selanjutnya ada polimer non-biodegradable. Dari namanya saja kita sendiri dapat menyebut bahwa polimer ini sangat sulit terurai karena proses alam. Namun akan lebih mudah terurai jika terjadi proses campur tangan manusia ditambahkan zat-zat tertentu sebagai macamnya. Nah, biasanya polimer ini itu berasal dari fossil source ya, sumbernya itu dari fosil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga fossil source ini bisa mudah terurai oleh alam. Contohnya itu ada traditional plastic with aditif yang berasal dari kelompok biodegradable, seperti itu. Selanjutnya, untuk klasifikasi keempat, polimer sendiri dapat kita bedakan berdasarkan bentuk struktur rantainya, seperti itu. Terdapat 4 jenis polimer pada klasifikasi kali ini. Yang pertama ada polimer dengan struktur rantainya linear. Hal itu berarti monomer yang menyusun polimer ini terbentuk dalam satu rantai tunggal yang in one line ya, linear, garis lurus, seperti itu. Contohnya ada polyethylene. Yang kedua yaitu adalah polimer dengan struktur branch. Bedanya branch dengan linear, sebenarnya mereka itu hampir sama ya. Bedanya adalah dalam branch ini terdapat 2 atau lebih polimer in one line ya, polimer linear. Namun antara kelinearannya itu terdapat satu branch yang menghubungkan rantai-rantai tersebut. Jadi bisa kita lihat pada gambar ya, seperti itu bentuknya. Jadi di antara polimer linear tersebut ada salah satu batang yang menghubung disebut branch. Makanya disebut polimer branch karena bercabang, seperti itu. Nah, contoh dari polimer ini adalah polimer polistiren ya maksud saya.
Nah, yang ketiga yaitu ada polimer dengan struktur crosslink. Hal ini berarti monomer penyusun polimer tersebut tersusun secara menyilang, yang mana biasanya memiliki sifat mekanik yang cukup kuat dibandingkan polimer jenis lain seperti itu. Contoh polimer ini yaitu ada polyexposite. Nah, yang terakhir yaitu adalah polimer jenis network. Biasanya ini adalah kumpulan dari 2 atau lebih polimer yang terintegrasi menjadi satu ya, sehingga membentuk jaringan atau network. Contoh dari polimer ini yaitu ada poliuretan. Selanjutnya, pada klasifikasi kelima, polimer dapat kita bedakan berdasarkan monomer penyusunnya. Terdapat 2 jenis polimer dalam kategori ini. Yang pertama ada homopolimer, yaitu adalah sebuah polimer yang tersusun dari hanya satu jenis monomer yang disusun secara berulang-ulang hingga membentuk sebuah polimer. Contoh dari homopolimer ini yaitu ada polipropilen, polyethylene, dan juga polytetrafluoroethylene. Nah, untuk polimer yang kedua yaitu ada copolimer. Copolimer ini berbeda dengan homopolimer. Copolimer ini sebuah polimer yang tersusun atas 2 atau lebih jenis monomer seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ya, yang strukturnya A semua, A itu berarti dia homopolimer. Sisanya yaitu ada alternating, selang-seling ya bentuknya, kemudian blok ya. Ngeblok pertama 5 awal itu A, 5 keduanya B, kemudian ada branch dan juga random. Nah, itu tergolong ke dalam copolimer. Seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi ke-6, polimer dapat kita bedakan berdasarkan bentuk susunan strukturnya. Ada 3 jenis polimer dalam hal ini. Yang pertama ataktik. Ataktik itu susunan polimernya adalah random ya, acak ya. Kanan kirinya itu acak. Bisa kita lihat pada gambar yang paling awal, paling kiri ya, teman-teman, kalau dari sisi saya. Paling kiri itu ataktik ya, kanan kirinya tidak teratur. Kemudian yang kedua ada sodiotaktik, itu teratur ya, kanan kiri selang-seling memang tapi teratur gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ada isotaktik, yaitu dia ngeblok di satu sisi aja. Dalam hal ini di sisi saya itu adalah di kanan ya. Bisa dilihat pada gambar paling terakhir ya, gambar paling kanan mungkin di sisi teman-teman semua. Nah, kalau yang ataktik ini sifatnya amorphous, namun dua yang lainnya itu sifatnya adalah semikristalin seperti itu. Selanjutnya, untuk klasifikasi ke-7, polimer dapat kita bedakan berdasarkan letak gugus fungsinya. Terdapat 5 jenis ya, teman-teman. Jadi yang pertama ada side functional, yang kedua ada end functional, yaitu letak gugus fungsinya terdapat di akhir monomernya gitu, di akhir kepala monomernya. Yang ketiga yaitu ada telehelik polimer, yaitu baik di ujung maupun di pangkal itu sama-sama ada satu gugus fungsional dalam monomernya. Yang ketiga ada multifunctional ya, itu terdapat sekali banyak gugus fungsional pada monomer-monomer ya, ada yang bentuknya segitiga maupun lingkaran. Dan yang terakhir ada site specific functional, yaitu letak gugus fungsinya spesifik, ada yang di tengah ataupun ada yang di ujung seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi ke-8, polimer dapat kita bedakan berdasarkan jenis reaksinya terhadap panas. Ada 2 jenis dalam hal ini polimernya, yaitu ada thermoplast, yaitu suatu polimer yang ketika kita panaskan, maka polimer tersebut akan dapat melunak, terdeformasi ke bentuk yang kita inginkan. Kemudian kita dinginkan sehingga mengeras. Kemudian ketika kita ingin deformasi kembali, itu dapat kita panaskan lagi sehingga polimer tersebut akan melunak dan berhasil kita deformasi ke bentuk yang kita inginkan. Contoh dari polimer ini ada PVC dan PP atau polipropilen. Nah, yang kedua ini agak sedikit berbeda, yaitu thermoset ya. Jenis polimer ini yaitu polimer yang hanya dapat mendapatkan perlakuan panas sebanyak 1 kali, yaitu saat proses pembuatan awalnya saja. Misalkan saat awal kita panaskan kemudian melunak ya menjadi suatu bentuk yang kita inginkan setelah proses pendinginan tersebut mengeras ya. Nah, setelah mengeras tersebut ketika kita ingin ubah lagi, kita ingin lunakkan kembali, itu tidak bisa. Karena ketika yang sudah keras, termoset yang sudah keras tersebut kita panaskan, maka lama-kelamaan termoset tersebut akan mengeras dan hingga getas, pecah seperti itu, akan rusak. Makanya hanya bisa terjadi perlakuan panas sebanyak 1 kali. Contoh dari polimer ini yaitu ada bakelite. Selanjutnya yang ketiga itu terdapat elastomer. Ya, jenis elastomer ini sebenarnya adalah sub atau turunan dari termoset, yang mana sifat terhadap reaksi panasnya itu sama, yaitu hanya
hanya boleh mendapatkan satu perlakuan panas banyak sekali, karena kalau tidak akan hancur. Nah, tapi polimer elastomer ini punya sifat yang sangat unik, yaitu sangat elastis dan ketika diberikan suatu tekanan gaya itu akan kembali ke dalam bentuk semula karena itu sangat elastis seperti itu. Nah, contoh dari material elastomer ini ada karet ya. Kemudian juga ada beberapa elastomer yang tahan akan panas seperti silikon, dan dia juga tahan terhadap degradasi seperti itu. Tapi tidak banyak elastomer yang tahan terhadap pemanasan yang berkali-kali. Selanjutnya, untuk klasifikasi terakhir atau yang ke-9, polimer ini dapat kita bedakan berdasarkan proses polimerisasinya. Ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada secara adisi, yaitu suatu reaksi rantai rangkap polimer yang terurai menjadi satu rantai tunggal saja. Ya, prosesnya adalah jadi rantai rangkap polimer tersebut membuka jalur bagi rantai polimer yang lain untuk bersatu menjadi rantai tunggal. Contoh polimer yang seperti itu ada PVC dan juga polipropilen atau PP. Nah, yang kedua yaitu ada secara kondensasi, yaitu adalah sebuah polimer yang terbentuk dari monomer yang memiliki dua jenis gugus fungsi. Contoh dari polimer ini adalah polipeptida. Seperti itu. Jadi, pengaruh molecular weight terhadap suhu dan juga mechanical properties dari suatu material polimer adalah pada suatu material polimer ada yang namanya rantai yang bentuknya adalah linear atau in one line ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika suatu polimer tersebut memiliki nilai molecular weight yang tinggi, akibatnya adalah pada bagian akhir atau ujung dari rangkaian rantai tersebut konsentrasinya akan menurun dan juga akan menurunkan volume bebas dari bagian akhir atau ujung rangkaian tersebut. Nah, dampaknya adalah akan meningkatkan nilai glass transition temperature atau yang kita singkat TG. Nah, dengan meningkatnya nilai TG tersebut atau TG, nah itu akan meningkatkan kecenderungan suatu material polimer untuk bersifat amorf. Karena bersifat amorf tadi, maka akan terbentuk entanglement atau yang memperkuat suatu ikatan antar atom pada material polimer tersebut. Intinya seperti itu. Jadi, ikatan antar atomnya akan meningkat seiring dengan kecenderungan suatu material tersebut adalah amorf, seperti itu. Nah, karena tadi ikatan antar atomnya itu semakin meningkat, semakin kuat, maka akan mempengaruhi sifat mekanikal dari suatu material polimer tersebut. Sifat-sifat tersebut tentunya akan semakin meningkat, semakin kuat. Nah, yang terpengaruh dari sifat-sifat tersebut antara lain adalah yang pertama ada tensile strength. Nah, tensile strength dari suatu material polimer ini akan semakin tinggi, semakin kuat. Jadi suatu material tersebut akan sukar untuk dipatahkan karena tadi ikatan antar atomnya itu semakin kuat. Kemudian juga ada terkait modulus Young atau modulus elastisitasnya. Suatu material yang memiliki ikatan antar atomnya yang kuat ya, itu ada yang sifatnya adalah kurang elastis. Nah, berarti tadi polimer tersebut keelastisitasannya menurun sehingga menaikkan nilai modulus elastisitasnya. Kemudian ada terkait compressive strength atau daya tekannya. Itu juga akan meningkat karena tadi terpengaruh oleh itu seiring prinsipnya dengan tensile strength ya, teman-teman. Kemudian juga ada terkait kekerasan. Ya, kekerasannya juga akan meningkat sehingga suatu material polimer tersebut ketika digores tidak meninggalkan bekas atau hanya sedikit bekas yang tertinggal. Kemudian juga ada terkait ketangguhan atau toughness-nya itu juga meningkat sehingga material polimer tersebut sukar mengalami deformasi plastis karena tadi katanya sangat kuat ya, teman-teman. Kemudian juga yaitu ada daya impact-nya ya. Impact-nya itu kuat juga, jadi tahan terhadap pukulan, tahan terhadap benturan. Jadi intinya teman-teman, kita itu membutuhkan energi yang cukup besar untuk memutuskan ikatan antar atomnya tersebut, karena tadi ikatan antar atomnya diperkuat karena tadi suhu karena TG-nya itu meningkat seperti itu. Nah, yang terakhir terpengaruh itu juga ada intinya kekentalan ya, teman-teman. Kekentalan itu meningkat ya ketika wujud dari polimer tersebut adalah cair, kekentalannya itu meningkat, wujudnya sedikit mengental sehingga mempengaruhi kemudahan suatu material polimer itu dalam menjalani suatu pengolahan seperti itu. Nah, namun perlu teman-teman ketahui, sifat-sifat tersebut itu bertahan pada suhu lingkungan. Nah, jika
suhu di atas suhu lingkungan atau pada suhu yang tinggi, maka sifat-sifat tersebut mechanical propertiesnya akan menurun. Nah, perlu juga kita ketahui teman-teman bahwa jika suatu material polimer memiliki nilai molecular weight yang sangat tinggi, maka itu akan menyulitkan kita sebagai engineering untuk mendeformasi atau mengolah suatu material polimer untuk dijadikan pengaplikasian seperti itu, karena tadi material polimer yang harusnya lunak itu menjadi sangat keras gitu, karena tadi molecular weight-nya itu tinggi ya, seperti itu. Bahkan ada karena polimer yang molecular weight-nya tinggi itu sifatnya jadi ketas seperti itu. Maka dari itu kita perlu memperhatikan baik-baik, kita atur gitu ya molecular weight-nya, jangan sampai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, disesuaikan dengan keperluan pengolahan yang ada, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kristaliniti suatu polimer dapat kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama disebabkan karena struktur dari polimer itu sendiri, dan yang kedua adalah karena faktor pemrosesan. Yang pertama adalah terkait struktur polimer. Yang pertama kita bahas ini adalah terkait panjangnya rantai suatu polimer. Semakin panjang rantai suatu polimer, tentunya akan mengakibatkan suatu polimer sukar untuk mengkristal ya. Hal tersebut terjadi karena semakin panjang suatu rantai, maka akan membuat kecenderungan suatu material menjadi amorf. Hal tersebut memicu terbentuknya entanglement atau belitan-belitan yang banyak, sehingga hal tersebut menghalangi pembentukan suatu kristal. Selanjutnya yang kedua itu ada bentuk struktur polimer yang branching ataupun crosslink. Semakin banyak bentuk-bentuk percabangan pada struktur polimer, hal tersebut tentunya akan membuat suatu polimer kesulitan untuk mengkristalisasi ya, membentuk suatu kristal. Hal tersebut dikarenakan struktur yang memiliki banyak cabang memiliki regularitas yang menurun ya. Hal tersebut menghalangi proses terbentuknya kristal, sehingga juga mempengaruhi derajat dari kristalisasi tersebut yang semakin rendah karena banyak terbentuk cabang. Yang ketiga yaitu ada flexibility. Semakin tinggi flexibility suatu material polimer, akan semakin juga menghalangi proses pembentukan kristal pada polimer tersebut. Hal tersebut dikarenakan fleksibilitas, biasanya suatu material yang memiliki fleksibilitas tinggi biasanya memiliki susunan atom yang cukup renggang ya, sehingga juga membuat kecenderungan suatu material tersebut untuk amorf. Karena amorf tadi memicu terbentuknya entanglement atau belitan-belitan yang menghalangi proses terbentuknya suatu kristal. Selanjutnya adalah terkait tacticity. Seperti yang kita tahu bahwa tacticity yang kita sudah pelajari ada 3 ya, ada atactic, sodiotactic, dan juga isotactic. Menurut teman-teman, bagaimana di antara ketiga tersebut yang paling sulit terbentuk kristalisasi? Jawabannya adalah atactic. Karena seperti yang kita tahu bahwa susunan atactic itu adalah random atau acak, sehingga hal tersebut membuat materialnya bersifat memiliki regularitas yang menurun ya, memiliki regularitas yang kurang baik, sehingga sukar suatu material untuk membentuk kristalisasi atau proses kristalisasi maksud saya. Dan yang terakhir yaitu adanya interaksi antarmolekular atau intermolecular interaction ya. Ini mirip sekali prinsipnya dengan crosslink. Bedanya adalah kalau crosslink itu ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Namun kalau intermolecular interaction ini ikatan yang terbentuk adalah ikatan yang sekunder seperti van der Waals ataupun ikatan hidrogen. Nah, jika suatu material polimer ini semakin banyak memiliki ikatan-ikatan sekunder atau ikatan seperti van der Waals ataupun hidrogen tersebut, maka tentu saja akan menghalangi proses terbentuknya kristaliniti tadi, karena menurunnya regularitas suatu struktur seperti prinsip pada crosslink ataupun juga branching tadi, seperti itu. Yang kedua adalah pemrosesan polimer. Yang pertama kita bahas itu adalah terkait cooling rate. Cooling rate sendiri adalah proses pendinginan suatu material polimer dari tahap melting ya ke tahap yang sudah dingin ataupun tidak melt lagi, seperti itu. Nah, jika suatu cooling rate rate pendinginan ya istilahnya ya, semakin tinggi, maka otomatis proses pendinginannya juga semakin cepat. Hal tersebut sontak saja membuat kecepatan polimer itu untuk mengkristal juga semakin sedikit, karena waktu pendinginannya sedikit ya, proses pendinginannya cepat gitu sedikit. Nah,
Maka dari itu hasil akhirnya adalah polimer akan menghasilkan kristal yang sedikit, kecil, dan bagian-bagian lain dari polimer yang tidak mengkristal itu bersifat amorf. Nah, selanjutnya bila cooling rate dari pemrosesan polimer ini rendah, maka otomatis proses pendinginannya juga lambat, tapi menahap sampai beku ya, tapi menahap tapi lambat. Nah, hal tersebut membuktikan, maksudnya bukan membuktikan, hal tersebut malah memberikan kesempatan pada polimer untuk membuat kristal, proses pengkristalan. Nah, pada akhirnya polimer tersebut akan membentuk banyak kristal yang keras, sehingga proses pengkristalan saat rate coolingnya rendah itu malah lebih banyak, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa tinjau dari suhu pengkristalan. Biasanya suatu polimer itu akan lebih mudah mengkristalisasi ya, membentuk kristal itu pada suhu yang rendah. Namun ada sebagian polimer yang malahan lebih cenderung untuk membuat kristal itu pada suhu yang sedang. Maka dari itu suhu kristalisasi perlu diperhatikan, jangan sampai salah, tergantung jenis polimernya apa dan suhu bagaimanakah yang bisa memicu terbentuknya kristal pada polimer yang diinginkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dari pengolahan polimer itu sendiri. Pengolahan polimer itu ada berbagai jenis metode, ada ekstruksi, ada percetakan, ada pengecoran. Nah, tak jarang bisa aja terjadi stres mekanik ya, yang justru malah merusak terbentuknya kristal yang sudah mulai timbul gitu ya. Akibat dari proses pengolahan tersebut, kemudian kita memberikan stres mekanik, malah kita menghancurkan kristal yang sudah mulai terbentuk. Maka dari itu kan akan terhambat kristal yang tadinya akan terbentuk malah hancur karena stres yang kita buat gitu. Nah, selanjutnya yang keempat ya, yaitu adanya peran pengisi dan juga adiktif ya, zat penambahan ya, zat aditif. Nah, kalau peran pengisi ini adalah yang ditambahkan kepada polimer itu dapat memicu timbulnya kristalisasi pada polimer. Sedangkan kalau terkait adisi itu ada adisi yang malah menghambat proses pembentukan kristal pada sebuah polimer, kecuali bila zat yang ditambahkan adalah nucleating zat agen nukleasi, intinya itu ya. Agen nukleasi tentu saja malah membuat memicu pertumbuhan kristal yang tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah adanya zat pelarut atau solvent. Nah, fungsi solvent ini adalah sebagai pemicu untuk mengumpulkan kristal-kristal yang terbentuk menjadi satu, sehingga menjadi satu inti kristal yang besar. Sehingga nanti jika banyak solvent yang ditambahkan, akan memicu pertumbuhan kristal-kristal yang lain, perkumpulan kristal yang lain, seperti itu. Nah, namun ada beberapa jenis solvent yang malah tidak cocok dengan suatu jenis polimer, yang malahan menghambat pertumbuhan kristal pada jenis polimer tersebut. Maka dari itu, solvent sendiri dengan polimer juga harus dicocokkan ya, tidak boleh asal pilih, seperti itu.